Ya, sekarang masuk ke episode 11 atau 12, saya lupa ya. Tapi ini yang jelas pembahasan tadabbur dan tafsir surat Yusuf ayat ke-20 atau 21 atau 21 22, nanti kita lihat aja insya Allah. Dan sebelum buka, pengen reminder dulu besok ya, hari Sabtu tanggal 2 Mei ya, betul ya? 2 Mei 2026 akan ngadain kajian dengan judul Sudah Pantaskah Aku Menikah di Zoom. Jadi kalian besok hadir ya jam 8.30 malam di Zoom sama. Kalau bisa semua yang hadir di sini baik di TikTok maupun di Zoom hadir lagi nanti besok di jam yang sama besok banget. Ya, dan buat yang mau hadir offline silakan besok, jadi habis kajian Ustadz Nuzul di Blok M Square di Jakarta Selatan, kita lanjut di hotel kajian sama Arizal jam 8.30. Hotelnya dekat kok sama di Blok M Square-nya. Jadi kita nggak perlu keluar komplek Blok M Square. Ya, yang mau hadir, tapi udah berapa? Udah 20 orang yang daftar ya. Ikhwan akhwat boleh karena nanti di satu kamarnya ada sekat, ada 2 ruangan. Jadi yang akhwat istri Arizal sama beberapa akhwat lain atau istri teman-teman yang lain di situ di ruangan satu, yang ikhwannya di ruangan utamanya. Insya Allah besok ya. Ini penting loh pembahasannya, sangat-sangat bagus banget. Cocok buat yang udah nikah maupun yang belum nikah. Ya, ajakin kalaupun nggak bisa langsung hadir, online deh, online di TikTok atau di Zoom. Jadi mohon admin besok open lagi ya, Dava dan sebagainya. Baik. Jadi kajian ini nggak telat kok buat yang udah terlanjur nikah. Wis terlanjur asa nggak enak kan. Buat yang sudah nikah. Ya, insya Allah. Dan kajian ini berharap bisa ngebawa kebaikan baik buat pihak istri maupun pihak suami. Ya, nanti besoklah kita panjang lebar pembahasannya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sungguh segala puja dan puji hanya milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan ampunannya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan diri kita dan keburukan amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri hidayah, tak akan ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tak akan ada seorang pun yang bisa memberi petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku pun bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum masuk, ini ada materi mukaddimah dulu buat kalian yang punya niat yang salah dalam hal apapun. Baik itu dalam beramal soleh, ikut kajian dan sebagainya. Mungkin kalian pernah ikut kajian tapi niatnya bukan karena Allah. Maka ingatkan untuk luruskan lagi niatnya karena Allah. Dan ini nggak telat. Kenapa? Karena ada orang yang lebih parah daripada kita. Kita mungkin pernah kajian tapi salah niat. Ada yang kajian ingin nyari jodoh. Ada yang kajian ingin dapat kedudukan di mata ustadznya. Ada yang kajian supaya ingin bisa upload status di Instagram yang intinya untuk pamer doang, bukan untuk syiar. Mungkin niat-niat kita ada yang salah. Tapi tahu nggak, ada manusia yang lebih salah niatnya. Yaitu orang yang masuk Islam supaya nggak dihukum oleh Nabi SAW. Supaya nggak dihukum secara sosial oleh para sahabat Nabi SAW. Yaitu dari kalangan munafikin di zaman Nabi SAW. Ada orang-orang munafik, mereka masuk Islam, simple alasannya, yaitu nggak enak lah kepada beliau, kepada Nabi SAW dan para sahabat yang udah menang dalam berbagai macam peperangan. Kalau kita tetap kondisinya non muslim, nanti kita nggak dapat harta rampasan perang dong. Yuk kita masuk Islam biar dapat harta rampasan perang, tapi kita sebenarnya nggak Islam kok, kita tetap kafir. Dan mereka ini adalah orang-orang yang mencela Nabi SAW, istihza biddin, mengolok-olok Nabi kita SAW. Dan mereka Allah cap di dalam Al-Quran sebagai kafir. Tapi ternyata dari 3 orang munafik ini ada 1 orang yang taubat. Ada 1 orang yang taubat. Mana yang lebih parah? Ria atau pura-pura masuk Islam? Pura-pura masuk Islam itu lebih parah. Tapi ternyata orang yang pura-pura masuk Islam aja, dia bisa taubat, dan kata para sahabat Nabi SAW, keislamannya menjadi baik. Bahkan Allah abadikan di Quran, inna'fu an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifah.
Allah memaafkan sebagian dari mereka, dari munafik itu, yaitu dengan cara Allah memberi hidayah kepada mereka untuk taubat. Kalau munafik yang kafir aja bisa taubat, apalagi kita yang muslim tapi salah niat dalam ibadah, tinggal dirubah aja niatnya sekarang. Makanya nggak ada salahnya untuk reminder kita yang mungkin di hatinya masih banyak niat-niat yang tercampur, bukan karena Allah saat kajian. Sekarang perbaiki ya Allah, karena engkau aku ngaji. Ya, dan amal soleh yang lain juga. Kalau kalian pernah sempat sholat ngapalin Quran karena ingin dapat simpati dari calon mertua dan sebagainya, dan itu jelas kesyirikan, maka segera taubati dan Allah akan ampuni kesalahan kita. Allah maha baik. Dan kita sedikit review tapi nggak akan lama-lama, paling cuma 5 menitan. Pembahasan kita udah nyampe ayat ke-20 atau 21. Sebentar, cek dulu. Apal surat Yusuf tapi nggak apal nomor ayatnya ya, karena untuk nomor ayat agak susah. Oke, kita udah sampai ke pembahasan ayat ke-20 ya. Dan sekarang kita masuk ke ayat ke-21 dan 22 yang akan dibahas di malam hari ini. Dan sedikit review, jadi surat Yusuf ini sangat indah banget, banyak banget pelajarannya dari sisi tauhid dan akhlak. Dan inti yang udah kita bahas adalah bahwa Nabi Yakub parentingnya baik banget kepada Yusuf, sehingga Yusuf bisa kuat walaupun dihadapi dengan masalah yang besar bertubi-tubi selama puluhan tahun ke depan. Nabi Yusuf itu kuat menghadapi ujian 80 tahun terpisah dari ayahnya, hanya karena bekal nasihat ayah yang sangat singkat, cuman di 2 atau 3 ayat. Yaitu di ayat ke-4, 5, 6 tuh dialog antara Yusuf dengan ayahnya kan di ayat ke-5 dan 6. Di ayat 4, 5, 6. Tapi ternyata dialog yang singkat itu bisa menguatkan Yusuf sampai 80 tahun kemudian. Sampai endingnya ketemu sama ayahnya di ayat 100. Nah, maka ini pelajaran buat kita jadi orang tua, jangan lalai dari mendidik anak. Kasih tahu anak tentang kerasnya dunia, tapi ingatkan kepada anak bahwasanya sekeras-kerasnya dunia, sebanyak apapun kesesatan di dunia, kalau kamu ditolong oleh Allah, maka kamu tetap akan kuat. Tetaplah di atas jalan Allah. Maka walaupun semuanya buruk, kamu tetap akan ada di atas kebaikan. Makanya ya nasihat dari orang-orang kampung zaman dulu itu simple ya. Nah, kamu mau merantau ke kota jangan lupa jaga sholat. Simple ya nasihatnya. Tapi itu yang dipegang. Karena itu kita ngelihat ada orang-orang yang jatuh ke dalam maksiat super banyak, tapi sholatnya tetap ngejaga. Kenapa? Karena ini udah wasiat dari ibuku sebelum aku ke kota. Aku harus ngejaga sholat. Dan ternyata itu pula yang menjadi sebab mereka lebih mudah nerima nasihat. Orang yang masih nggak jaga sholat walaupun doyan maksiat lebih mudah dinasehati. Cari aja orang yang masih ngejaga sholat 5 waktu dan serius dalam sholatnya. Bukan tipe orang-orang anak-anak pesantren yang pas sholat main-main, itu mah udah jangan ngarepin bisa dinasehatin. Ya, ngarepnya ke Allah aja udah. Kalau anak pesantren udah main-mainin sholat kelihatan aja. Kalian pergi ke suatu pesantren dekat sini misalnya ya. Eh, Kalian coba lihat anak-anak yang sholatnya main-main, udah balik, udah SMA, tapi sholat sambil nepok pantat sebelahnya. Itu orang yang udah istizabidin, udah ngolok-ngolok Islam, itu udah kufur. Mereka anggapnya biasa aja main-main saat sholat, padahal itu kekafiran akbar. Mempermainkan sholat, melecehkan sholat itu murtad dari Islam. Orang kayak gitu udah susah dinasehatinya. Tapi sekarang kita ngelihat ada orang yang rutin mabuk, zina, tapi dia masih ngejaga sholat 5 waktu. Dan kita ngelihat sholatnya juga serius dia. Ditanya, kamu ngerti gak apa yang dibaca pas sholat? Enggak ngerti. Ada loh orang-orang gitu. Al-Fatihah kagak ngerti, doa ruku kagak ngerti, sholat gak ada khusyunya, tapi dia tetap serius. Jadi walaupun dia nggak ngerti apa yang dia baca, otomatis nggak mungkin bisa khusyuk. Tapi dia tahu di hadapan dia ada Allah yang lagi menatapnya, maka dia harus menjaga sholatnya. Coba deh orang-orang macam kayak gini, kita nasihatin, Mas, saya ngeliat kamu sholatnya udah kelihatan serius. Tapi ternyata Mas nggak ngerti bacaannya ya. Coba deh Mas, saya punya nasihat, apalin surah Al-Fatihah dengan terjemahannya. Tinggal nunggu, besok pasti dia udah apal. Karena dia hatinya udah gampang gitu untuk diketuk. Tinggal kita nyadarin dia, tinggal kita sadarin dia, Mas sholatnya udah kelihatan bagus, serius, tapi Mas belum ngerti bacaan Al-Fatihah. Coba kalau Mas apalin surah Al-Fatihah, lalu sholatnya dihayatin, pasti enak banget. Pasti besoknya dia udah berubah insya Allah. Walaupun dia masih zina, mabuk, tapi kalau sholatnya serius, itu
lebih mudah untuk disentuh. Ya, maka nasihat dari ayah ke anak tuh pentingnya itu udah kita bahas berulang-ulang. Lalu kita juga bahas yang poin besarnya adalah apa alasan kakak Nabi Yusuf itu sama Allah dipending taubatnya sampai 80 tahun. Padahal mereka bilang di ayat ke-9 kami mau bunuh Yusuf, lalu kami mau langsung taubat. Tapi ternyata taubat mereka adalah di ending di ayat 100-an, di ayat 90-an. Dan kata para ulama tafsir jaraknya itu sampai sekitar 80 tahun. Alasannya kenapa? Elvin masih ingat? Karena meremehkan dosa. Karena mereka pertama meremehkan dosa, kedua mereka bungkus dosanya dengan kebaikan. Gini, mereka mau bunuh Yusuf tapi ngaku ke ayahnya mau apa? Mau ngajak main. Ya, mereka bilang mau ngejaga Yusuf padahal mereka yang nyalakain Yusuf. Mereka pingin ngajak Yusuf untuk bebas di padang rumput, tapi mereka ternyata memenjarakan Yusuf ke sumur. Dan sumurnya juga bukan sumur pemukiman, yang mana orang-orang kampung akan ngambil air. Nyari sumurnya teh sumur alami. Sumur di tempat yang gak ada orang. Di tempat terpencil yang gak ada orang. Yang kalau sampai kita udah bahas juga ya, bahwasanya musafir itu datangnya setelah berapa lama? Setelah 3 hari, berarti Yusuf di sumur 3 hari, bayangin gak makan. Paling-paling minum air sumurnya doang. Kalau 1 hari lagi gak datang itu, musafir, bisa jadi meninggal Nabi Yusuf. Kalau minum doang itu emang sih bisa lebih lama ya. Mungkin bisa 10 hari sampai 40 hari tahan. Tapi kalau air minumnya kotor dan Nabi Yusuf gak minum, 3 hari mati. Nah jadi itu kakak Nabi Yusuf tuh salahnya tuh bukan karena dosanya aja. Dosa ya itu udah salah. Tapi kenapa sampai, kan ada orang yang habis berbuat dosa langsung tobat ya, nyesel. Ada orang yang habis mabok terus paginya astagfirullah ya Allah aku mabok. Malamnya zina langsung paginya ya Allah aku zina. Langsung nyesel tobat. Mandi junub langsung sholat lalu nangis-nangis. Ada orang-orang yang kayak gitu. Tapi kenapa kakaknya Nabi Yusuf yang padahal di ayat 9 udah ngerencanain mau tobat langsung, tapi baru tobatnya setelah 80 tahun kemudian? Alasannya satu, karena mereka meremehkan dosa. Dua, karena mereka membungkus dosanya dengan amal soleh. Ibaratnya begini ya, teman-teman ngaku ke ibu, Bu, aku mau tahajud ya di masjid sambil itikaf. Taunya kalian pergi ke diskotik. Kebayang gak sih? Padahal kalau mau ke diskotik, ya jangan ya, nggak boleh ya, haram ya. Padahal kalau mau ke diskotik paling alasan yang lebih mau main sama temen. Itu masih udah salah tetap ya, cuman masih mending gitu loh. Masih mending. Tapi ini mah udah mau ke diskotik tapi ngakunya mau itikaf, mau tahajud. Itu kan ya Allah. Udah mah rianya teh pakai bohong deh. Taunya maksiat. Makanya itu maksiat, terus maksiat, terus maksiat. Itu serem. Sampai ada silakan masuk. Ada kemarin tuh ada kisah kan ya. Bukan kisah nyata ya. Seorang suami meninggal di diskotik atau di mana gitu, padahal ngakunya mau itikaf di masjid itu kalau nggak salah gitu. Itu serem sebenarnya teman, serem banget. Makanya kalau maksiat ya jangan ngaku juga. Kalau maksiat nggak boleh ngaku. Kalau maksiatnya sembunyi-sembunyi tuh nggak usah ngaku kita. Jangan seperti sebagian orang yang bilang kayak gini di posting di medsos, gue nggak mau munafik ya. Wah, itu kalimat muqaddimahnya ya. Gue nggak mau munafik ya. Gue juga sering nonton video porno. Itu dosanya makin besar, nonton video porno tuh dosa. Tapi ketika dia ngelakuin sembunyi-sembunyi, tapi dia malah ngaku ke orang banyak, maka dosanya berubah jadi dosa besar. Karena salah satu dosa besar adalah mujahir. Bukan muhajir ya, mujahir. Yaitu orang yang terang-terangan berbuat dosa. Itu serem. Dan ada lagi satu lagi yang kenapa kakak Nabi Yusuf tuh taubatnya malah pending sampai 80 tahun, padahal rencananya mau tobat langsung, tapi mereka kok keinginan tobatnya nggak muncul sampai 80 tahun kemudian, yaitu karena mereka ketika bermaksiat bareng-bareng, nggak ada satupun dari mereka yang saling ingetin. Ya setidaknya gini deh, kalau kita lagi maksiat bareng-bareng ya, misalnya na'udzubillah, lagi party narkoba gitu, na'udzubillah, ya contohnya ekstrim banget deh hari itu. Kita lagi party narkoba, setidaknya ada yang bilang, duh ini teh haram setidaknya ada yang ngomong gitu aja lah satu. Semua udah tahu narkoba haram, tapi kalau ada satu yang nyeletuk kayak gitu tuh
mulai muncul sadar diri lah. Walaupun kesadarannya belum bisa ngerem dia dari makan narkoba, tapi itu udah cukup bagus. Nah, ketika kakak-kakak Nabi Yusuf itu bermaksiat, yaitu merencanakan nyimpen Yusuf ke dalam sumur, gak ada satupun mereka yang ngingetin satu sama lain. Misalnya gini, jangan terlalu sadis dong. Gak ada tuh. Bilang jangan terlalu sadis-sadis pas awal doang. Bunuh Yusuf, nggak, jangan bunuh Yusuf. Lempar aja ke sumur. Tapi sebenarnya kita udah bahas, yang lempar ke sumur tuh sebenarnya lebih parah. Karena ngelempar ke sumurnya bukan sumur warga. Kalau sumur warga mah ya paling beberapa jam ya udah ditemuin. Ngelemparnya ke sumur yang terpencil. Berarti kalau Yusuf di situ lebih dari 3 hari mati. Matinya slowly and painfully. Itu kan berarti ngebunuh secara perlahan. Mereka ngerasa mereka ngelakuin dosa yang lebih ringan, padahal itu bisa jadi berpotensi dosa yang lebih besar. Yaitu ngebunuh orang pelan-pelan. Wow. Itulah yang udah kita bahas ya, selama berapa, 9 atau 10 pertemuan ke belakang. Dan kemudian kemarin kita juga udah bahas bagaimana Nabi Yusuf dijual dengan harga yang murah. Nah, itu udah kita bahas tadaburnya. Sekarang kita masuk ke ayat ke-20. Ayat ke-20 surat Yusuf. Ayat ke-21 dan 22 ya. Masuk ke ayat ke-21 surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah berfirman, dan orang dari Mesir yang membeli Yusuf berkata kepada istrinya. Siapa sih ini? Menurut sebagian ulama ini adalah salah satu petinggi Mesir, tapi bukan rajanya. Karena kalau rajanya mah nanti ada di pertengahan surat Yusuf ya. Rajanya yang di-highlight tentang apa? Mimpinya. Itu raja. Jadi nomor satunya Firaunnya adalah Firaun zaman Yusuf, tapi baik ya, Firaunnya nggak sebengis Firaun Musa. Firaun versi Nabi Yusuf adalah ini, yang raja yang bermimpi, yang nantinya mengajak Yusuf untuk jadi menteri dalam hal ekonomi gitu ya, menteri dalam hal keuangan atau perbendaharaan Mesir. Adapun yang di sini yang ngebeli Yusuf adalah salah satu petingginya, mungkin menteri dalam bidang apalah kita nggak tahu, tapi yang jelas bukan raja, karena kalau raja adalah di bagian tengahnya. Itu yang harus kalian tahu ya, soalnya mungkin banyak dari kalian yang ngira ini orang yang ngebeli ini adalah orang yang sama dengan yang nanti mimpi gitu ya. Walaupun nggak terlalu penting-penting amat sih ya, mau ini sama atau beda nggak merubah kisah Nabi Yusuf kok. Tapi nggak apa-apa kita mengetahui poin yang dijelaskan oleh ulama ya. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu petinggi Mesir tapi bukan rajanya. Dia berkata kepada istrinya, akrimi mathwah, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita atau kita ambil dia sebagai anak. Kemudian Allah berfirman, dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti. Nah teman-teman, di sini ingin tadaburnya adalah dari point of view yang lain. Ya, karena kalau kita ngebahas tentang ini doang udah sebenarnya dari sebelum-sebelumnya. Tapi ingin kalian coba tadaburi dari sisi lain, ya, dari dimensi lain. Dan udah sering ngulang-ulang bahwasanya kisah Nabi Yusuf itu berseberangan dengan kisah Nabi siapa? Musa. Jadi kalau Nabi Yusuf awalnya dari luar Mesir hijrah ke Mesir, kalau Nabi Musa mah dari Mesir keluar menuju luar Mesir. Kalau Nabi Yusuf mah pahlawan Mesir, kalau Nabi Musa mah musuh bebuyutan Mesir. Kan kalau Nabi Yusuf mah teman baiknya Firaun ya. Firaunnya Nabi Yusuf.
Tapi kalau Nabi Musa, musuhnya Nabi Musa. Di kisahnya Nabi Musa, Firaun mati gara-gara air, tenggelam. Kalau di zaman Nabi Yusuf, Mesir selamat gara-gara air, gara-gara Nabi Yusuf preservasi air gitu. Nabi Yusuf punya trik bagaimana untuk menjaga makanan dan air sehingga cukup untuk 7 tahun kekeringan ke depan. Nabi Yusuf menyelamatkan Mesir, Nabi Musa ngehancurin warga Mesir yang zolim. Ya, adapun Bani Israel kan bukan orang Mesir aslinya. Nah, jadi Nabi Yusuf dan Nabi Musa tuh berseberangan. Nabi Yusuf endingnya indah, Nabi Musa endingnya menyedihkan karena akhir dari kisah Nabi Musa itu adanya di surat Al-A'raf. Ya, yaitu yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Yaitu Bani Israel tuh di padang pasir ngelantur apa ya bahasanya. Jadi jalan aja ngeliling padang pasir selama 40 tahun. Di masa itulah Nabi Musa wafat. Ya, sedangkan Nabi Yusuf mah meninggalnya pas ayahnya udah ketemu lagi, reunian, udah bahagia gitu. Nah, itu membuktikan bahwasanya dalam kehidupan dunia mau kita dark atau mau kita happy itu nggak jadi masalah selama kita ada di jalan Allah. Karena Nabi Musa walaupun endingnya sad, endingnya itu menyedihkan, tapi tetap manusia yang paling mulia di sisi Allah. Oke, baik. Di ayat 21 ini yang pengen sampaikan ke kalian adalah lihat bagaimana kalimat dari petinggi Mesir ini kepada istrinya. Wahai istriku, tempatkan dia di tempat yang baik. Barangkali kita bisa jadikan dia budak, manfaat buat kita jadi budak. Atau kita ambil dia sebagai anak. Anaknya, Nabi Yusuf, kan tadi pilihannya dua ya. Kita manfaatkan dia yaitu sebagai budak, atau kita jadikan dia anak angkat. Nabi Yusuf jadi apa? Endingnya, budak atau jadi anak angkat? Jadi budak. Sedangkan Nabi Musa, Fir'aun ngejadiin Nabi Musa sebagai budak atau jadi anak angkat? Jadi anak angkat. Kontrasnya gimana sih? Gini ya. Yusuf ganteng, cerdas banget, fasih. Segala macam hal yang dimiliki oleh pemuda ada pada Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf malah jadi budak. Nabi Musa emang anak budak. Bani Israel itu kan budak ya, selama berapa ratus tahun itu oleh Firaun dijadikan budak Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu anak budak. Kemudian menurut kisah Israeliat, Nabi Musa itu dulu pas ditawarin oleh Firaun mau api atau mau susu, Nabi Musa asalnya mau milih susu, tapi oleh Jibril digituin. Soalnya kalau Firaun bilang kalau dia milih susu, kita akan bunuh dia. Akhirnya pas Nabi Musa mau milih susu, oleh Jibril dialihkan untuk milih bara api. Sehingga lidahnya cacat. Dari bayi lidahnya cacat. Sekali lagi ini adalah menurut kisah Israeliat. Ya, nggak harus dibenarkan, tapi kita ambil pelajaran aja. Nabi Musa dari sisi sebagai anak budak aja udah minus ya nggak sih dari sisi duniawinya ya. Nabi Musa tetap mulia di mata kita semua. Tapi dari sisi duniawinya, Nabi Musa ini adalah anak budak. Berarti kan hina di mata Firaun. Tapi kok bisa-bisanya Firaun menjadikan Nabi Musa sebagai anak angkatnya. Dan selain dijadikan anak angkat, Nabi Musa tuh jadi anak yang sangat disayangi oleh Firaun. Kebayang nggak? Jadi yang pertama, punya segala macam potensi yang ada di dirinya, punya segala macam kebaikan, tapi malah jadi budak. Sedangkan Nabi Musa banyak kekurangan dari sisi di duniawi, tapi malah jadi anak angkat yang hidup mewah di bawah Firaun, di bawah asuhan Firaun. Apa pelajaran dan tadabur yang bisa kita ambil dari sini? Teman-teman, hidup di dunia itu nggak harus selalu kalian udah berjuang mati-matian lalu sukses. Sebagaimana Nabi Yusuf tuh punya segala macam potensi untuk jadi orang sukses, tapi ternyata jadi budak tetap jadi budak. Sedangkan Nabi Musa punya segala kekurangan, tapi malah jadi anaknya Firaun, bisa hidup dengan mewah. Maka kalau kita udah menjalani hidup kita udah maksimal, ikhtiar kita udah abis-abisan, nyari kerja, banting tulang, upgrade skill, tapi segini-gini aja, jangan kemudian kita ngira Allah menghinakan saya, Allah nggak ngasih kebaikan kepada saya. Enggak. Allah tuh adil banget. Ketika Allah ngasih kelebihan kepada Nabi Yusuf, Allah menguji Nabi Yusuf dengan minusnya supaya sabar.
Tapi Nabi Musa punya kekurangan, seakan-akan Allah ngasih kompensasi, dengan kekuranganmu aku kasih kelebihan nih. Biar gak sedih-sedih amat lah, bahasa kita aja gitu. Ketika Allah ngasih kekurangan, Allah ngasih kelebihan. Ketika Allah ngasih kelebihan, Allah ngasih kekurangan. Nabi Yusuf dikasih kelebihan, tapi Allah balance itu dengan kekurangan, yaitu dengan dijadikannya budak. Sedangkan Nabi Musa dengan segala macam kekurangannya, Allah balance itu dengan dikasih kelebihan. Maka hidup di dunia tuh jangan sampai jadikan barometernya adalah kesuksesan dalam hal duniawi. Enggak. Coba kita hayati ini. Kalau kalian udah ada yang pernah ikhtiar abis-abisan, beres SMA kalian belajar abis-abisan, les, keluar puluhan juta buat les. Kemudian habis itu kalian di SMA-nya ranking 1 terus, tapi nggak masuk ke kampus yang disukai. Atau masuk tapi pas sudah masuk kampus kok gagal nih, nilainya jauh banget dari ekspektasi. Gak bisa bikin orang tua bahagia padahal udah ikhtiar maksimal, bukan males-malesan. Adapun kalau ada sisi males-malesan ya itu bagian yang harus kita introspeksi. Tapi kalau kita udah maksimal, udah abis-abisan ikhtiarnya, semua potensi udah kita lakuin, udah kita cari, ambil. Tapi hasilnya bener-bener minimal. Ingat sama Nabi Yusuf. Punya segala macam yang bisa membuat dia jadi orang yang sangat sukses. Tapi ternyata enggak. Dia jadi budak. Beliau jadi budak. Nabi Musa punya segala macam kekurangannya. Tapi jadi orang yang sangat mewah hidupnya di bawah Firaun. Dan Firaun tuh bukan kaleng-kaleng, bukan presiden ya. Tapi Firaun itu adalah penguasa terkuat di zamannya. Penguasa terkuat di seluruh dunia itu Firaun pada zaman itu. Berarti kalau zaman sekarang mah siapa? Putin ya? Atau apa? George Bush? Bukan George. Trump. Si Donald Bebek. Si Donald Trump itu. Ya. Ibaratnya atau si Kon Joon apa Jakarta Utara apa? Korea Utara ada salah. Kim Jong Un ya. Yang punya meteor nuklir meteor deh. Yang punya nuklir gitu. Kok bisa gitu? Anak budak. Kemudian jadi anak angkatnya Donald Trump gitu istilahnya. Kok bisa? Ya karena itu semuanya pilihan. Itu semuanya adalah ujian dari Allah. Dan harus diingat ya. Ternyata Nabi Yusuf juga jadi budaknya gak selamanya kan. Ternyata daunnya gak selamanya, ujung-ujungnya jadi sukses juga tuh. Jadi tinggi. Dan perlu kalian tahu ya, pemuka Mesir ini bilang mudah-mudahan dia bisa jadi anak angkat kita atau jadi budak lah. Itu bukan karena kecintaan yang real, bukan. Tapi karena ada unsur politik. Itu harus kalian tahu, ini yang jarang orang bahas ya. Yaitu petinggi Mesir ini bukan benar-benar cinta sama Nabi Yusuf, sayang kepada Nabi Yusuf seakan-akan anaknya sendiri. Tapi keinginan dia mengambil Yusuf sebagai anak angkat kalau bisa atau jadi budak itu murni karena unsur politik. Bisa tahu itu dari mana? Kesimpulannya dari mana? Coba aja ketika nanti yang kita bahas mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, ketika Yusuf diajak zina sama Zulaikha, suaminya tahu nggak yang salah siapa? Yusuf atau Zulaikha? Zulaikha yang salah kan? Tahu nggak suaminya bahwasanya yang salah tuh Zulaikha? Tahu. Wong di ayatnya suaminya bilang, wahai istriku, minta ampunlah kamu. Karena kamu salah. Innaki kunti minal khotin. Kamu yang salah. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Udah ya jangan mention ke siapa-siapa. Kira-kira kenapa kayak gitu? Kalau emang si suami ini benar-benar cinta kepada Yusuf, harusnya kan adil gitu ya. Harusnya adil. Dan ketika Yusuf difitnah juga, harusnya kan gak dipenjara. Karena tahu Yusuf gak salah. Sama istriku gak salah, sama cewek-cewek Madinah, sama cewek-cewek Mesir juga gak salah. Tahu itu, tapi kenapa tetap dipenjara? Karena dia ngejaga image sebagai politikus. Karena kalau misalnya ini beritanya nyebar, nanti bisa menciderai reputasi dia. Makanya daripada kayak gitu, mending dipenjara biar di keep your mouth shut gitu ya. Biar ditutup mulutnya. Jadi kecintaan dia kepada Yusuf itu bukan kecintaan yang murni. Sedangkan Firaun cinta sama Nabi Musanya murni enggak? Murni cintanya teh. Benar-benar cinta seperti ayah ke anaknya. Kok bisa? Begitulah cara Allah.
Allah yang maha lembut membuat manusia terbengis seluruh dunia menyayangi salah satu manusia terbaik yang nanti itu bakalan jadi musuh bebuyutannya gitu loh. Ambil pelajaran penting dari ayat ini sekali lagi. Hidayah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah kalau kalian ada di kondisi sukses, bukan karena kalian hebat. Ingat sama Nabi Musa, gak punya apa-apa tapi sukses. Maka ketika kalian sukses juga ingat, bisa jadi aku nih sukses emang bukan karena potensi yang ada pada diriku kok. Emang benar-benar karena Allah nguji aku dengan kesuksesan ini, dengan kebahagiaan ini, kekayaan ini. Padahal aku gak punya apa-apa. Ingat aja sama Nabi Musa yang gak punya apa-apa tapi jadinya sukses. Dan kalau kalian gagal, jangan kemudian jadi ngedown abis-abisan. Kan ada sebagian orang yang ketika udah ikhtiar maksimal lalu gagal, terus dia nyerah. Sampai ada temannya Isti Arizal yang pas SMA-nya, dia kelihatan cerdas gitu ya. Ya orang yang ya jadi kayak apa, bintang kelas lah. Bintang dalam artian terkenal lah. Ya mungkin gak cerdas-cerdas amat, tapi dia udah tahajud, kemudian doa pengen masuk ke ITB kalau nggak salah dia itunya targetnya. Dia belajar maksimal tapi nggak masuk ITB dan akhirnya dia murtad dari Islam. Terlalu remeh menjadikan dunia sebagai parameter. Terlalu remeh. Jangan teman-teman, jangan. Ambil pelajaran dari ayat ini. Jadi kalau kalian lagi sukses, langsung ingat kesuksesan ini bukan karena aku hebat. Nabi Musa aja bisa sukses amat padahal nggak punya apa-apa dulunya. Dengan itu kita jadi humble. Dan kalau kita gagal, kita nggak jadi depresi. Dengan ingat sama Nabi Yusuf. Udah hebat banget, luar biasa. Nomor 1 di zaman itu. Di Mesir tuh Nabi Yusuf tuh nomor 1 dunia akhirat tuh. Nomor 1 terbaik dunia akhirat di Mesir. Sebelum ayahnya hijrah ke Mesir ya tentunya. Tapi ternyata Nabi Yusuf nggak dapat apa-apa. Tapi sabar. Udah jalani aja hidup. Ya. Kita hidup di dunia cuman sebentar kok, sampai kapan tahu nggak hidup di dunia? Sampai mati. Dan matinya bisa jadi besok kan. Bisa jadi lusa. Dan aku pribadi sih berharap matinya dalam kondisi di usia 70-80 tahun dan banyak amal solehnya. Karena Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Karena sekedar beda 1 tahun aja bisa ngalahin orang yang mati syahid. Ada 2 sahabat Nabi SAW yang meninggal. Yang pertama syahid di jalan Allah, perang. Yang satu meninggalnya di kasur di tahun depannya. Ternyata orang yang meninggal di tahun depannya di kasur, di surganya lebih tinggi daripada yang mati syahid. Terus Nabi SAW bersabda, karena orang ini udah sholat berapa ribu kali sih? Berapa ribu kali dalam 1 tahun sholatnya? 1500-an ya, 1500 lebih, 1800 mungkin ya, kurang lebih lah ya. Udah 1500 sholat wajib, udah puasa Ramadan, ternyata itu bisa ngebawa dia derajatnya tinggi ya. Makanya doa, salah satu doa yang sering panjatkan adalah apa? Doa Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali waghfirli. Ini doa yang sahih, indah banget doanya. Ya Allah, banyakin hartaku dan anak-anakku. Banyakin harta dan keturunanku. Berkahi aku dalam apa-apa yang kau berikan kepadaku. Dan panjangkan umurku dalam ketaatan kepadamu. Perbaiki amalku dan ampuni dosaku. Itu teman-teman. Ya, ayat 21 ini pastikan jadi pelajaran buat kalian. Sekali lagi ulang-ulang karena ini tuh pas banget buat kalian yang besok ujian. Besok ujian apa sih? Atau bingung, ada SBMPTN, Senam PTN, Pocok-Pocok PTN dan sebagainya. Bingung sekarang namanya apa kan? SDM. Iya gitu. Besok kan ada yang lagi ujian. Nah, kalian nggak apa-apa yang nanti misalnya besok pokoknya yang nggak dapat apa yang kalian inginkan padahal udah ikhtiar, nggak usah khawatir berlebihan, kecuali kalau kalian nggak maksimal dalam ikhtiar. Nah kalau nggak maksimal dalam ikhtiar, maka yang harus ditobati adalah ketidakmaksimalan ikhtiar kitanya. Itu yang kita tobati, itu yang kita istighfari ke Allah. Maafkan aku ya Allah. Ya, itu yang harus kita istighfari. Kemudian ayat selanjutnya, nah ini poin yang terakhir ya. Walamma balagha, ini ayat ke-22 dari surat Yusuf ya.
walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Di ayat sebelumnya kita tahu kalau Nabi Yusuf itu nggak jadi anak, ya, tapi jadi pembantu doang, jadi budak. Lalu di ayat berikutnya Allah ngasih sesuatu yang pasti diberikan kepada seluruh manusia kalau melakukan syaratnya. Jadi kalau kalian misalnya Fadil nih, mungkin Fadil nih orang paling cerdas di rumah ini ya, insya Allah ya, orang nomor 1 di ITB paling cerdas. Mungkin kita jauh banget kecerdasannya di bawah Fadil. Dan Fadil bisa jadi dengan kecerdasan yang luar biasa ternyata hidupnya gagal secara ekonomi misalnya, gagal dan sebagainya. Jangan nyerah, karena emang Allah kadang nggak ngasih dunia walaupun kita punya 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 power, bukan punya power ya, kita punya apa ya, Potensi. punya potensi tapi malah nggak sukses gitu, bisa jadi kayak gitu. Tapi kalau di ayat yang selanjutnya Allah akan ngasih sesuatu yang akan Allah berikan kepada semuanya. Semuanya, semua orang yang melakukan apa yang diperintahkan di ayat ini, maka semuanya akan dapat. Allah berfirman, dan ketika Yusuf telah mencapai cukup dewasa, ulama beda pendapat usianya berapa, tapi ambillah pendapat yang paling middle, yaitu 33. Ya, ketika Nabi Yusuf udah sampai di usia 33 ya. Ketika dia telah cukup dewasa, maka kami, yaitu Allah, memberikan kepadanya hukma wa ilma. Di sini terjemahannya kekuasaan dan ilmu. Ini kurang enak deh kalau kekuasaan ya. Memang terjemahan kadang suka beda dari makna yang sebenarnya. Hukma wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Apa itu hikmah? Jadi kalau kita baca tafsir, kalau Allah nyebutkan hikmah, kadang artinya adalah kenabian. Kadang arti hikmah adalah apa coba? Sunnah, ajaran Nabi kita SAW, kayak kita diberikan Al-Quran dan wal hikmah, ya. Allah berfirman kitab wa hukmah, itu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kata hikmah artinya bisa apa tadi? Kenabian atau sunnah Rasul SAW. Tapi kata hikmah yang paling enak, tafsir hikmah yang paling indah ada di surah Al-Baqarah ya. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Apa itu hikmah? Yaitu kemampuan untuk berucap dan berbuat di momen yang tepat, di masa yang tepat, di tempat yang tepat, sehingga menimbulkan efek yang sangat pas dan indah. Itu adalah hikmah. Aku kasih contoh. Ada seorang wanita ya yang dia pakai baju seksi dan dia wudhu di mall. Kebetulan di mallnya cewek cowok wudhunya di satu tempat ya. Cewek ini lagi wudhu pakai pakaian seksi. Gurunya Ustadz Firanda wudhu juga di tempat yang sama. Kebayang Syekh dari Arab dengan baju jubah, jenggot lebat, di sebelahnya ada cewek seksi lagi wudhu. Kebayang gak? Ustadz Firanda udah deg-degan, dikirain Syekhnya mau marah-marah. Tahunya Syekh ini pas ngelihat wanita itu dalam kondisi pakai pakaian seksi tapi wudhu, apa coba ucapan dari Syekh ini? Semoga Allah menyayangi wanita ini. Dia masih menjaga sholatnya. Masya Allah. Itu hikmah gak? Hikmah banget. Pas banget momennya di situ. Ya, pas banget untuk ngucapin kalimat itu di momen itu. Yang mana kalau wanita ini mendengarnya, dia akan tersentuh dan bisa jadi dia tobat gara-gara kalimat itu. Ya. Atau kalau kita ambil contoh lain deh. Ya. Terkadang emang hikmah itu beda-beda, situasi kondisi itu beda. Makanya kita nggak bisa samaratakan antara satu kondisi dengan kondisi lain. Kita ambil contoh Nabi SAW ketika ada seorang Arab Badu yang kencing. Ya. Dan para sahabat kan langsung teriakin, woi, itu langsung ribut tuh masjid. Itu mau diringkus nih orang Arab Badui ini. Nabi SAW bilang apa? Diemin. Udah biarin. Setelah beres kencing, disiram tuh satu ember. Lalu beliau ngomong dengan sangat lemah lembut.
sungguhnya masjid ini tempat yang tidak pantas ada kotoran, ini tempat untuk berzikir dan sebagainya. Dan orang Arab Baduy ini bilang apa? Aku belum pernah menemukan pendidik, pengajar yang lebih indah, lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dan itu pas banget. Perbuatan beliau di momen itu tuh pas banget. Kenapa? Kalau orang yang lagi kencing ini dilarang, apa yang terjadi? Pas ditarik, kencingnya kemana-mana. Makin najisnya kemana-mana. Atau dia nahan kencing dan itu sakit. Kalau kalian di tengah kencing berhenti, sakit nggak? Nggak pernah coba ya? Sakit, itu sakit. Ya. Atau nggak berhenti kencingnya tapi kemana-mana, wer. Plus orang Arab Baduy yang nggak ngerti hukum Islam, digituin bisa jadi murtad dari Islam, ya nggak? Tapi perbuatan Nabi SAW sangat pas banget momennya, cara berucapnya, cara bereaksinya dengan tepat, itulah hikmah. Paham di sini? Ada lagi contohnya. Sahabat Nabi SAW masih muda dan bilang, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Wah, itu para sahabat langsung pada mencela pemuda ini. Dan Nabi SAW di momen itu, padahal bisa aja nyampain tentang jahanam ya, tentang siksaan bagi pezina, ya nggak sih? Ayat Qur'annya ada, dalilnya ada. Tapi pas nggak untuk disampaikan di momen itu? Bisa jadi pas untuk orang lain. Tapi beliau melihat orang ini nggak pas digituin. Sehingga yang beliau lakukan adalah beliau datangi pemuda itu, karena kan syahwatnya udah menggebu-gebu. Terus dia kan izin dulu, jadi beradab gitu, mau zinanya tuh ya, beradab si pemuda ini tuh, izin dulu, barangkali dikasih toleransi lah buat zina mungkin ya. Akhirnya minta izin dulu, dan Nabi SAW melihat itu, dan di sahabat ini akhirnya beliau ngucapin ini dengan lemah lembut. Kamu punya ibu kan? Punya. Kamu mau nggak kalau ibumu dizinahi? Nggak mau ya Rasulullah. Punya bibi, punya adik? Punya. Mau nggak dizinahi? Nggak mau. Tentunya orang lain pun nggak mau dizinahi. Ya, wanita mereka nggak mau dizinahi, sebagaimana kamu pun nggak mau kalau wanita-wanita kerabatmu dizinahi. Langsung beliau pegang dada sahabat ini sambil didoain. Ya Allah, bersihkan hati pemuda ini. Dan semenjak saat itu, pemuda ini gak pernah ngeliat yang haram. Kebayang gak, sampai mati? Dari muda sampai matinya gak pernah sekalipun ngeliat yang haram. Allahu Akbar. Itu kan bijak banget. Nah, itu udah bijak. Tadi nyari katanya yang pas tuh apa ya? Hikmah itu adalah kebijaksanaan dalam berucap dan berbuat di momen yang paling pas. Tapi Nabi pernah keras nggak? Pernah keras di momen yang pas. Itulah kebijaksanaan. Dan ternyata kebijaksanaan itu Allah berikan kalau seseorang tuh muhsin. Allah akan memberikan kebijaksanaan dan ilmu kalau dia muhsin. Apa itu muhsin? Ihsan adalah orang yang saat beribadah dia merasa ditatap oleh Allah. Tapi apa yang lebih kerucutkan deh? Ihsan, makna yang lebih spesifik adalah mereka yang takut untuk bermaksiat kepada Allah walaupun mereka tidak melihat Allah. Itulah ihsan. Orang yang ihsan adalah mereka yang beribadah kepada Allah, secara lebih spesifiknya yang menjauhi dosa, padahal mereka tahu. Padahal mereka nggak bisa ngelihat Allah. Inilah yang Allah maksud di surat Al-Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dalam kondisi gaib. Gaib di sini maksudnya mereka nggak bisa ngelihat Allah, dan mereka juga lagi sendirian, nggak ada orang lain. Itu maksud ghaib di ayat ini. Jadi mereka udah nggak bisa ngelihat Allah secara langsung, dan mereka juga lagi ada sendirian. Itu kan potensi besar untuk maksiat, tapi mereka takut untuk bermaksiat saat kondisi itu. Nah, orang-orang yang ihsan itu orang-orang yang menjaga dirinya dari dosa saat dia lagi sendirian. Dia nggak bisa ngelihat Allah, tapi dia yakin Allah natap dia. Dia tahu orang-orang nggak ngelihat dia, tapi dia tahu Allah menatap dia. Dia nggak bisa sembunyi dari Allah. Dia nggak mau bermaksiat karena dia takut sama Allah. Maka orang inilah yang akan Allah kasih kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ini sangat-sangat penting, teman-teman, untuk hidup kita ke depannya.
nanti kalian dihadapi dengan suatu masalah di pekerjaan atau dengan keluarga, kalau kalian ihsan, kalian sering banget menjauhi dosa saat lagi sendirian, Allah akan bimbing kalian untuk mengambil langkah yang terbaik untuk menghadapi ujian tersebut. Kalau kalian ihsan. Dan ini penting sekali lagi. Kalau kita jadi orang yang selalu menjauhi dosa saat kita lagi sendirian, Allah akan tolong kita untuk bijak dalam berbuat, bijak dalam mengeluarkan statement. Orang yang gak bijak dalam mengeluarkan statement, kebayang gak sih dosanya? Dosa orang yang menyebar hoax. Satu kata hoax kemudian nyebar kemana-mana. Apa kata Nabi SAW dosanya? Bagi orang yang nyebar hoax, terus nyebar kemana-mana, yaitu disiksa kubur, akan ada pengait besi yang bengkok, kemudian ditusuk bagian pipinya sampai robek ke tengkuknya, lalu hidungnya juga ditusuk sampai robek ke tengkuknya, lalu matanya juga ditusuk sampai robek ke tengkuknya. Setelah yang 3 ini beres, yang 3 laginya juga dibolongin sampai robek. Hadis Sahih Bukhari tentang siksa kubur. Gara-gara apa? Gara-gara dia nyebar hoax. Dia ngira itu benar tapi dia sebar juga padahal salah. Dan itu ternyata hoax, dan dia nggak klarifikasi, akhirnya itu jadi dosa besar. Padahal kalau dia ngelakuin satu hal, yaitu diem, beres tuh masalah. Kalau dia diem nggak ikut-ikutan nge-share, aman dia. Tapi gara-gara dia nge-share, kemudian jadi viral, Allahu Akbar. Itulah kebijaksanaan. Kalau kalian sering maksiat saat lagi sendirian, kalian gak akan punya kebijaksanaan ini, dan nanti efek dominonya ke depannya kalian akan ngambil langkah yang salah lagi, ngambil langkah yang salah lagi, ngambil langkah yang salah lagi, sampai hidup kalian jadinya hancur. Tapi kalau kalian sering banget nangis saat lagi sendirian, saat Allah melihat kalian dalam kondisi gak ada orang lain, Allah akan ngasih kebijaksanaan tersebut sehingga kita bisa menjalani hidup dengan sangat indah. Coba Nabi Yusuf ya. Kalau Nabi Yusuf gak bijak, misalnya Nabi Yusuf pas dituduh penjara gak bijak dan kabur, akhirnya Nabi Yusuf gak bisa tuh dakwah di Mesir. Akhirnya orang-orang yang di penjara mati dalam kondisi gak mengenal Allah sama sekali. Tapi Nabi Yusuf pas banget. Pas dituduh untuk masuk penjara, emang yang paling pas buat dia adalah sabar, bukan berontak. Ternyata benar di penjara, bisa ketemu sama 2 orang penyembah patung, kemudian didakwahi dan mereka terdakwahi oleh Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf akhirnya bisa menjadi bendahara Mesir, kemudian kakak-kakaknya pun jadi bisa taubat. Yang itu semua nggak akan berlangsung, nggak akan terjadi kalau Nabi Yusuf nggak ihsan. Maka jadilah orang yang ihsan, yaitu beribadah kepada Allah sambil dihayati kalau Allah tuh melihat kita, ya. Dan kita terutama pas lagi sendirian berusaha menjauhi dosa-dosa dan maksiat. Efeknya bukan cuma pada momen itu, tapi kedepannya juga Allah akan ngasih kebijaksanaan. Bisa jadi kebijaksanaan ini berupa nanti saat kalian mau nikah, kalian nemuin cewek yang kalian suka, tapi Allah palingkan kalian dari cewek tersebut. Dan ternyata 10 tahun kemudian kalian baru nyadar, oh ternyata ini kalau saya jadi nikah sama cewek ini, hancur hidup saya dunia akhirat. Bisa jadi itu. Tapi kalau kalian gak ihsan, nantinya kalian kedepannya akan ngambil langkah yang keliru lagi, nikah keliru lagi, kemudian kedepannya keliru, dan akhirnya hancur hidup kita dunia akhirat. Dengan kita memperbaiki hidup kita, yaitu dengan cara menjauhi dosa saat sendirian, efeknya adalah Allah memperbaiki hidup kita untuk masa depan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam, itu yang bisa kita bahas. Dan insya Allah nanti pekan depan kita akan ngebahas ayat 23 dan 24. Mudah-mudahan ayat ke minggu depan kita bisa lebih dalam lagi ya. Dan malam hari ini rasa kurang dalam, minta maaf karena buru-buru banget tadi baru dari dokter gigi ya. Karena tadi siang ini curhat bukan untuk dikasihani ya, cuman ngasih excuse biar kalian bisa ngasih uzur. Tadi siang nggak bisa nyiapin materi boro-boro karena ini padahal udah dibor, udah ditambal permanen, tapi ternyata masih ada infeksi. Siang sakit banget, akhirnya tidur setelah minum obat, terus sore persiapannya pun nggak maksimal karena masih senut-senut. Malam tadi dari maghrib sampai jam 8:30 ke dokter gigi. Jadi pas pulang juga
dalam kondisi lapar, belum persiapan materi, jadi nggak maksimal. Tapi semoga masih ada manfaat yang bisa kalian ambil. Setidaknya kalau nggak di materi 1 jam ini, di sesi tanya jawabnya mudah-mudahan ada ilmu dan manfaat yang bisa kalian ambil. Jangan lupa besok ya di Blok M Square, chat Arizal di WhatsApp mau yang mau hadir secara offline, adapun yang hadirnya online nanti di link yang sama di Zoom untuk kajian tentang sudah pantaskah aku menikah. Insya Allah kajiannya akan komprehensif karena persiapan Arizal juga 1 minggu, udah ketik, kemudian tulis ulang, jadi udah nempel banget di otak ya. Oke, sampai ketemu besok. Ada yang mau nanya 7 menit terakhir? Bebas materinya, kalau nggak tentang materi ini boleh materi lain juga. Ya. Yang tadi belum terjawab silakan bisa tanya lagi ya. Jika saat sekolah SMP yang udah balik kita berjanji membelikan akun, namun kita lupa dan orang yang kita janji nggak ada sekarang. Akun apa? Game biasanya kalau anak SMP tuh ya. Oke, kalau janji itu sebenarnya nggak kayak nazar atau sumpah ya. Sehingga kalau kita ingkari nggak kemudian jadi harus bayar kafarat, enggak. Apa hukumnya ketika kita sholat bersama imam yang melakukan perbuatan tasyabuh? Tasyabuhnya apa dulu? Gak semua tasyabuh tuh haram. Nih, lihat nih ya. Nih, gara-gara ini akan dijelek-jelekin abis-abisan nih gara-gara simbol ini. Ya, dibilangin ngikutin orang kafir gara-gara pakai baju Naruto. Dibilangin kamu tasyabuh kepada orang kafir. Kemarin baru ada postingan dari salah satu akun Salafi yang di like oleh hampir 10.000 orang. Si konten kreatornya pakai baju Akatsuki. Nggak ada satupun komen yang menjelek-jelekannya. Jadi kayak double standar gitu. Rizal nih dakwahnya udah dirujak bebek, dihancurin gara-gara pakai baju Naruto waktu dulu. Ada seorang ustadz yang nggak suka, katanya, kenapa malah pakai baju Naruto? Itu kayak mempromosikan kekafiran. Enggak mempromosikan kekafiran, bahkan betapa banyak postingan Arizal baik berupa tulisan maupun video yang bilang kalian gak boleh nonton anime-anime yang di dalamnya ada unsur sihir, unsur reinkarnasi dan sebagainya, itu ngerusak akidah. Tapi suka pakai baju Naruto, unik aja. Ya. Sedangkan Naruto yang bulat-bulat gini itu bukan seal Kurama, bukan ya. Itu teh apa? Ramen itu teh yang kita makan yang muter-muter kan ada Naruto tuh ramen. Naruto tuh artinya itu kue yang bulat-bulat gitu. Seneng aja pakai baju itu, tapi itu dijelekin abis-abisan. Artinya tasyabuh. Ini karena kita kurang ilmu tentang masalah tasyabuh, sehingga akhirnya semua tasyabuh teh disamaratakan. Gak semua tasyabuh teh haram. Ada tasyabuh yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, ada yang sunnah, ada tasyabuh yang wajib bahkan. Contoh tasyabuh yang sunnah gimana? Atau kalau nggak bukan sunnah deh, tasyabuh yang mustahab, yang disenangi. Contohnya apa coba? Tasyabuh ke orang kafir yang disenangi, yang bagus. Tahu nggak? Orang kafir, misalnya di Australia, mereka terbiasa yang cowoknya pakai celana jeans sama baju t-shirt misalnya gitu. Mayoritas mereka pakai celana jeans dan baju t-shirt. Justru yang terbaik bagi kita adalah tasyabuh ke orang kafir, yaitu pakai celana jeans dan t-shirt. Biar apa? Biar kita nggak beda sendiri dari masyarakat. Coba kalau kita ngedakwah, kita langsung pakai jubah putih. Itu orang non muslim di Australia baru ngelihat kita juga udah kabur. Tapi kalau kita pakai celana jeans, pakai t-shirt, mereka kan nyaman bareng sama kita ya. Pas kita lagi kenalan gitu, terus kita baikin dia, terus tiba-tiba kita bilang, I'm sorry, I want to pray. Oh, are you a Muslim? Yes. Mereka nggak langsung anti karena selama ini kita oke-oke aja, dan pas tahu Muslim, ternyata Muslim juga nggak eksklusif kok. Nah makanya tasyabuh kepada pakaian orang kafir di negeri kafir itu justru disukai. Jangan pakai baju yang beda sendiri. Ya. Terus nanti kita untuk syiar Islamnya gimana? Tenang, syiar Islam tuh gampang banget, insya Allah. Kita kenal dulu sama tetangga-tetangga kita, dengan masyarakat kita berbaur dulu dengan pakaian yang sama dengan mereka. Ya, kemudian nanti pas udah dekat sama mereka atau dekat ke teman-teman kita, sampaikan aja, I am a Muslim and I have to do good things to all people. Itu aja ngomong, nanti mereka ngelihat kebaikan kita traktir mereka, mereka seneng kok, insya Allah. Gitu, itu tasyabuh yang disukai. Tasyabuh yang makruh adalah tasyabuh kayak yang di dalamnya ada unsur kefasikan tapi kita nggak fasik. Apa ya? Yang makruh itu contohnya ya. Tasyabuh yang makruh. Lupa contohnya. Intinya tasyabuh yang haram tuh hanya 2, yaitu yang ada kekafirannya jelas,
ada simbol-simbol kekafirannya, atau itu pakaian khusus pemuka agama mereka. Itu yang haram. Contoh, kalian pakai salib. Kalau kalian tahu anime Hunter x Hunter, ada namanya Clororo Lucifer. Itu ketua dari geng laba-laba. Itu bajunya tuh ada salibnya. Itu haram pakai itu. Bisa kafir bahkan menurut sebagian ulama Hanafi. Ya. Kalau kita terus kita pakai misalnya Manchester United yang ada gambar dewa apa ya, setan merah ya itu deh. Nah itu nggak boleh karena itu setan, nggak boleh. Ya, nggak tahu sih, mungkin ada pendapat lain, nggak tahu ya. Nah tapi pokoknya kalau ada simbol setan ya, simbol kekafiran itu haram. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bisa antara makruh atau bahkan mubah gitu loh. Ya. Jadi sekarang coba jelasin maksud tasyabuhnya apa. Misal pakai dye rambut, dye itu apa namanya? Semir rambut warna hijau. Biar mirip sama si Zoro gitu. Ya itu makruh lah, makruh. Haram nggak haram, tapi makruh. Ya. Kenapa? Karena kurang pas aja buat di Indonesia gitu ya. Pakai warna pakai warna hijau tuh kurang pas ya. Nggak cocok aja. Terus nanaon pengen si Zoro gitu, enggak, jangan kayak gitu. Nah, jadi nggak semua tasyabuh haram. Ya, bahkan ada yang tasyabuh yang di ulama khilaf. Pernah ke sushi nggak kalian? Sushi makannya pakai apa? Sama pakai tangan. Kenapa? Kalau pakai sumpit itu menurut sebagian ulama tasyabuh, haram makan pakai sumpit. Sok ayo. Tapi ternyata ulama beda pendapat. Sebagian ulama berpendapat nggak ada masalah. Ada pakai sumpit mayat sama budaya doang, kagak ada unsur ritualnya. Ada nggak unsur ritual makan pakai sumpit ritual? Asal nggak kepikiran sama sekali ritual. Kalau kayak gitu mikirnya karena ada ritualnya, tumpeng ge haram. Karena dulu tumpeng dengan ritual ya untuk sesajen. Tapi kan kita tumpeng nggak buat kayak gitu. Tumpeng mau udah jadi kayak buat syukuran, makan nasi kuning, ayamnya ge emang ayam yang halal, nggak ada yang buat berhalanya. Nah, jadi materi tasyabuh ini luas. Sebagiannya ulama khilaf. Ya jangan, kalau udah tahu ada ulama khilaf kayak gini, jangan langsung ngejudge dong. Dakwah Arizal kan hancur gara-gara itu dulu. Sakit hati Arizal tuh belum hilang. Walaupun sekarang hampir semua yang dulu murid-murid Arizal yang udah ngejelek-jelekin Arizal, hampir semuanya tobat, minta maaf. Tapi nggak maafin mereka. Ketemu sama mereka, main lagi, bahkan dia datang lagi ke sini ngobrol, bahkan pun belajar dari dia belajar dari tapi tuh tetap nggak maafin dia, bilang nggak maafin kamu, tapi kita baik-baik aja kan sekarang. Iya, soalnya untuk maafin berat banget loh. Kondisi zaman dulu kajian Ariza tuh rutin dihadiri 500 orang tiap pekan, dan itu semua hancur cuman gara-gara masalah baju. Yang mana ketika mereka belajar lagi, mereka baru nyadar, oh ternyata nggak ada masalah ya baju yang Arizal pakai. Udah telat bro, udah 7 tahun kamu nyakitin hati Arizal. Ya, jadi belum bisa maafin, sorry. Nah makanya di sini untuk pertanyaan tasyabuh, maaf kalau trigger marah-marah gini, karena itu luka masa lalu yang emang sampai sekarang belum bisa hilang. Walaupun pun sekarang udah lebih bahagia ya dengan munculnya murid-murid yang spesial seperti Noval, Elwin, Regan dan sebagainya yang udah 7 tahun lebih bareng sama tapi andai mereka nggak kayak gitu, itu kan murid-murid zaman dulu sampai sekarang bisa bareng sama Arizal terus gitu. Karena sedihnya tuh ada di antara mereka yang setelah kejadian itu ada yang akhirnya jadi nggak ikut kajian lagi dan murtad gitu. Ini kan gara-gara kamu, walaupun ya tetap yang murtad salah dia sih, salah yang murtadnya, tapi kan kalau kamu nggak ngelakuin itu, yang murid-murid generasi awal Arizal tuh kan ngejelek-jelekin Arizal, udah jangan ikut kajian Arizal lagi. Dan mereka tuh pakai jalur tikus. Jadi nggak bilang secara di publik gitu, ayo kita jauhi kajian Abu Takeru karena Abu Takeru pakai baju Naruto. Nggak kayak gitu. Mereka pakai jalur tikus. Nanti jalur tikus jadi personal message. Jangan ikut kajian Arizal lagi ya. Jangan ikut kajian Arizal lagi ya. Nggak, ilmunya terlalu apa namanya, dangkal. Ya nggak cocok lah, mending kita belajar sama ustadz yang lebih senior biar ilmu kita upgrade ya, seperti itu ya seperti itulah teman-teman. Mungkin ada di antara kalian yang hadir yang merupakan anak itu, ya nggak apa-apa deh, tobat nanti di hari kiamat. Kalaupun ternyata Arizal ngambil pahala kalian, kalau kalian tobat mah insya Allah kalian tetap
masuk surga kok. Arizal masuk surga, Arizal jadi kaya gara-gara pahala kalian, kalian juga tetap masuk surga karena pahala kalian sangat banyak ya. Jadi yang penting perbaiki diri aja. Oke. Baik, 8 menit lagi. Ada yang mau nanya? Gak ada? Oh, ada? Tio? Oke. Misal saya dapat hasil lab dari rumah sakit Katolik dan kadang dikasih tas ada salibnya. Itu kalau digendong tasnya apakah sama hukumnya dengan dipakai? Tasnya jangan dibuang, tapi salibnya dibuang. Kalau salibnya nggak bisa dibuang, maka di cover aja. Misalnya di cover di bagian atasnya aja. Nanti jadi huruf T. Ya. Atau bukan T sih. Kalau T mah kan bawahnya panjang, atasnya kecil ya. Kalau misalnya ditutup bagian atasnya mah jadinya kayak baling-baling bambu yang diginiin. Jadi gitu ya. Ya, ditutup aja, tutup ya. Kalau nggak salah ada cerita serigala dengan saudara Yusuf, apakah itu benar? Itu udah kita bahas nih pertanyaan yang itu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau ada yang bilang dasar mabuk agama. Nah gini ya, untuk orang yang bilang dasar mabuk agama, kalimat mabuk agama hampir gak pernah ngedenger itu disematkan, ditujukan untuk agama selain Islam. Gak pernah ya, kita misalnya ngelihat ada cewek Katolik yang pakai kerudung panjang terus pakai salib, ya kan? Ada cewek-cewek Kristen yang masih menutup aurat ya. Gak ada tuh yang bilang dasar biarawati mabuk agama, gak ada yang ngomong gitu ya. Istilah mabuk agama tuh selalu yang kita lihat pasti untuk Islam. Maka di situ statement mabuk agama pasti itu adalah untuk merendahkan Islam. Apakah kufur? Kalau yang ngucapinnya orang pada umumnya, kita ngelihat dulu kalau dia emang kelihatan nggak suka sholat, iya itu ucapan dasar mabuk agama itu pasti untuk istihza biddin, maka dia murtad dengan itu. Tapi kalau ada ustadz yang ngomong mabuk agama, dan ustadznya lurus, ya, ajarannya bagus, tapi dia ngeluarin statement agama, dia keceletot lidah. Maksudnya gini, dia terlalu over limit di batas yang kurang pas. Karena segala sesuatu itu nggak boleh berlebihan. Yang sunnah nggak boleh berlebihan ya. Kayak Nabi SAW ngelihat ada orang pas lagi sholat tahajud sampai megang tali biar nggak jatuh. Itu kan berlebihan. Nabi marah tuh SAW. Ada orang yang tahajud semalaman kagak tidur. Ada orang yang puasa sunat tiap hari. Itu kan Nabi SAW marah. Ya, jangan berlebihan. Orang-orang sebelum kalian tuh hancur karena berlebihan dalam agama. Maksudnya adalah berlebihan dalam hal-hal yang sunnah. Kalau wajib bisa berlebihan nggak? Ya nggak bisa. Yang wajib ada sholat cuma 2 rakaat subuh. Mau berlebihannya gimana? Berlebihan paling dari prakteknya misalnya sholat subuhnya beresnya jam 8 pagi gitu ya. Karena bacanya tuh 5 juz ya. Ya itu berlebihan juga. Tapi intinya kalau yang wajib mah hampir nggak mungkin berlebihan lah. Tapi yang sunnah berlebihan. Nah, kalau berlebihan mabuk agama di sini, tapi tetap istilah mabuk agama ini harus dijauhi. Nggak boleh. Terus gimana alternatifnya? Orang yang berlebihan dalam beragama. Itu yang lebih tepat. Kan Nabi SAW bersabda, berhati-hatilah dengan gulu. Berhati-hatilah dalam berlebih-lebihan. Akan ada segolongan orang dari umatku yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Ini Arisa udah masuk ke hadis ini tentang bersuci ya. Mandi junub 40 menit gitu dulu ya. Cebok pas, maaf ya jangan dibayangin yang porno ya, pas lagi bersuci itu di gitu-gitunya tuh sampai 25 kali. Gila, padahal kan kalau kita kencing lubangnya dikucurin air paling 2 kali geseknya udah suci. Ini sampai 25 kali sampai lecet. Itu udah berlebihan. Mandi junub 40 menit gitu. 1 jam, 2 jam, astagfirullah. Nah, alhamdulillah sekarang mandi junub Ariza bisa, kalau yang nyelam mandi junubnya 2 detik beres ya. Kalau mandi junub yang pakai gayung 5 menit bisa beres. Jadi udah lumayan sembuh lah. Hampir sembuh total. 4 menit lagi maksimalnya. Kalau ta'aruf yang benar seperti apa? Besok kajiannya. Ya. Jangan sekarang. Hukuman Allah telah tiba untuknya. Ya, jika ada seorang yang dihukum negara lalu kemudian bilang hukuman Allah telah tiba untuknya. Enggak, belum tentu itu hukuman Allah, itu bisa jadi hukuman tauhid ya. Karena enggak semua hukum kalau sebuah negara tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kalaupun ada hukuman yang match dengan hukum Allah, itu enggak jadi dapat pahala pemerintahnya. Contoh aja ya, orang yang korupsi, jangan korupsi deh. Orang yang membunuh, dalam hukum Islam kan ada kisos ya, dibunuh lagi. Tapi kalau sebuah negara tidak menerapkan hukum Islam, hukum Quran dan hadis dan sunnah, lalu kemudian ada pembunuh yang dibunuh,
setelah di pengadilan dia dibunuh, maka hakimnya nggak dapat pahala, algojonya juga nggak dapat pahala, dan yang dibunuhnya juga nggak dapat pahala. Emang kalau kita dibunuh dapat pahala? Novel bunuh AA, lalu Novel dikisos, itu dosa Novel langsung habis. Dosa pembunuhannya langsung habis, jadi Novel bisa masuk surga. Novel ngebunuh AA dapat insya Allah AA mati syahid. Ya, kalau dibunuh kan secara umum kalau kita dibunuh secara zalim itu syahid. Tapi Novel sebagai pembunuhnya, kalau Novel dikisos, maka kisos itu adalah sebagai penghapus dosa. Jadi kalau Novel dikisos, walaupun Novel nggak tobat dari dosa membunuh, ya, tapi ketika dikisos maka dosa membunuhnya udah nol. Jadi nanti di akhirat masuk surga insya Allah. Begitupun zina. Kalau orang yang zina dia apa? Dirajam ya. Ada orang yang zina, dia nggak tobat, tapi dia dirajam. Maka udah nanti di hari kiamat udah nggak ada dosa zinanya, dia masuk surga insya Allah. Gitu. Makanya kenapa sahabat Nabi SAW yang jatuh ke zina dan nggak ketahuan, kalau nggak ketahuan kan padahal tinggal tobat ya. Tinggal tobat juga beres. Nggak perlu diapa-apain. Tapi kenapa memilih untuk dirajam? Karena biar dapat pahala yang lebih besar lagi. Tobatnya udah dapat pahala tobatnya, terus dirajam, makin tinggi derajatnya di surga. Makanya ketika beres dirajam, lalu sahabat ada yang mengejek, Nabi SAW malah marah. Jangan kamu mengejek dia. Dia telah tobat, yang mana kalau tobatnya dibagi untuk seluruh alam, seluruh manusia, maka itu udah mencukupi. Dalam sebagian riwayat 70, tapi dalam riwayat lain untuk seluruh manusia. Berarti andai misalnya kalau pakai hadis yang seluruh manusia ya, anggap aja manusia di zaman Nabi SAW itu ada, misalnya ada 500 atau 100 juta, berarti tobatnya sahabat ini kalau pahala dari tobatnya dibagi untuk 100 juta udah cukup tuh untuk semuanya masuk surga. Itu kan keren banget sahabat ini. Ya. Nah, jadi gitu. Jangan bilang ada orang yang dihukum kemudian kita bilang hukum Allah telah terjadi pada dia. Enggak, itu bukan hukum Allah. Kecuali kalau di negeri yang menerapkan syariat Islam, maka saat dia dihukum dengan berdasarkan syariat Islam tersebut, maka ia itu hukum Allah dan insya Allah dia dihapus dosanya. Ada satu hukuman Allah yang mana itu nggak jadi dihapus dosanya. Dia hukumannya dibunuh tapi nggak dihapus dosanya. Dosa apa coba? Murtad. Kalau orang murtad dibunuh, apakah nanti di hari kiamat jadi masuk surga? Ya enggak, dia tetap kafir. Adapun kalau dosa zina, dosa membunuh, walaupun nggak taubat, tapi kemudian mereka dihukum sesuai hukum Allah, maka itu langsung dihapus dosanya. Ya, berdasarkan hadis bahwasanya kafarat, hukum had adalah sebagai kafarat atas dosa yang dilakukan. Itu hadisnya ada dalam riwayat Bukhari kalau nggak salah ya. Sahih yang jelas. Baik, sampai ketemu besok ya, jam 8.30. Teman-teman yang hadir di sini pastikan besok ikut, penting banget kajiannya ya. 8.30 malam sudah pantaskah aku menikah, dan ingat 8.30 malam langsung kajian, nggak ada sesi tanya jawab awal. Jadi anak-anak yang hadir please jam 8 udah hadir di kamar hotel ya. Ustadz Nuzul beres jam 7.30 udah beres, langsung keluar, jangan beli makanan berat dulu. Ya, belinya roti apa kayak pizza atau apa, berat juga itu ya. Tapi kan kalau pizza dan sebagainya bisa langsung dimakan di kamar ya, atau makannya jangan di kamar, nanti mau kajian harumnya si gawalimahan gitu baunya. Oke. Terima kasih teman-teman, sekali lagi minta maaf kalau malam hari ini aku kurang dalam karena kekurangan Arizal, ketidaksiapan Arizal. Subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain kau sahaja ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan padamu dan aku taubat padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang besok tuh ada rekaman? Ada rekaman, ada Zoom. Gak bisa ikut ya Elvin? Agak telat sih. Agak telat, ada rapat-rapat gitu ya. Iya. Iya. Itu ya. Bukan. Oh ya. Iya.